teman-teman pemirsa Insert, aku Nabila Ayu. Jadi sekarang aku mau ngasih tau ke kalian nih what's in my bag kalau misalnya aku lagi pergi. Nah ini karena aku habis syuting, jadi aku bawanya yang penting-penting aja sih sebenarnya ya. Ini aku bawanya tas yang udah langsung kayak buat naruh kartu gitu tuh. Terus ini aku bawa handphone. Mohon maaf ini tasnya agak-agak kotor, emang Nabila nih anaknya suka kayak gitu guys. Ada lipstick juga, ada lip tint. Terus ada bedak juga, ini buat tacap-tacap aja sih karena kan mau syutingnya jadi kayak gak usah ribet-ribet say. Terus aku juga bawa ini aku dikasih sama Ustadz Dery, ini tuh zikiran tapi ada ciri khas lambang bendera Palestina, Masya Allah ya. Ini dikasihnya waktu ketemu sama Ustadz Dery di Jordan. Sama Willy Salim juga, iya Masya Allah. Makanya aku bawa kemana-mana biar selalu ingat ya guys, karena udah sih paling sama ini aja, paling kalau misalnya kita butuh misalnya parkir. Lebih seringnya pakai kris atau enggak pakai kartu debit ya guys. Jadi aku lumayan tipe orang yang jarang banget megang cash banyak sih. Udah itu aja sih. Oke, kalau misalnya dari outfit kakak hari ini, penampilan kakak Kalau outfit hari ini, sangat asik. aku hari ini outfitnya lagi pakai dari Manja Ivan Gunawan. Ini by Kak Ivan Gunawan. Jadi ini bajunya cantik banget ya yang ini dan kelihatan lebih langsing gitu ya dan cocok banget kalau dipakai buat syuting. Dan kalau dipakai buat syuting tuh harusnya yang kayak lebih warna yang natural dan nggak terlalu banyak corak-corak gitu. Dan ini aku pakai kafie. Nah ini tuh kafie ciri khas Palestina. Nah ini Kak Igun ini Manja Ivan by Ivan Gunawan ini lagi bikin scarf dan juga produk-produk tentang Palestina untuk mensupport saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi memang Kak Igun membuat produk ini nantinya akan didonasikan. Jadi hasil penjualannya tidak hanya hijab tapi juga ada baju itu didonasikan untuk saudara-saudara Palestina. Dan itu tuh waktu itu aku datang ke bukan festival ya. Jadi Kak Igun tuh kayak bikin pameran gitu. Itu tuh bagus-bagus banget, Masya Allah banget. Ini aku udah punya banyak warna, ada yang abu-abu, ada yang putih. Jadi cantik banget nih Masya Allah. Kak Nabila ada koleksi tersendiri atau gimana? Aksesoris jujur semenjak berhijab aku jarang sih ya pakai, kecuali kalau di rumah aja. Tapi mungkin kalau aksesoris sekarang kayak lebih mungkin cincin. Tapi kalau misalnya semenjak berhijab sih pakainya kayak bros-bros gitu sih ya. Tapi kali ini lagi nggak pakai ya. Jadi karena udah ada ini jadi takut keramaian jadi ya udah. Oke, tapi paling banyak koleksinya cincin ya tadi kan? Cincin sama kalung sih. Anting. Aku tuh suka banget pakai anting sebenarnya, tapi kan udah berhijab jadi pakainya di rumah aja. Atau enggak biasanya kayak suka di mix and match kalau pakai hijabnya bukan yang segi empat ya, pakai pashmina gitu. Aku suka pakai anting yang di sini. Nah, kabarin dulu Kak Nabila gimana? Alhamdulillah baik, Masya Allah. Aku saat ini kegiatannya alhamdulillah lebih banyak acara off air ya, khususnya tentang kajian gitu ya. Jadi banyaknya tuh aku sekarang kayak mendampingi ustadz dan ustazah, kadang menjadi host atau kadang aku juga mengisi menjadi narasumber juga gitu. Oke, mau ngomongin terkait kemarin kakak jadi relawan di Palestina. Iya. Tepatnya Palestina atau Yordania? Jadi sebenarnya aku tuh kemarin sempat ke Jordania, terus ke Aqsa, kemudian ke Mesir. Tapi untuk penyalurannya sendiri itu aku ada di Jordania karena memang camp pengungsiannya itu adanya di Jordan. Jadi bertemu sama saudara-saudara Palestina itu di Jordania. Oke, tapi awalnya tuh gimana sih Kak bisa sampai ke sana gitu, itu gimana? Untuk bisa ke sana itu alhamdulillahnya aku tuh diajak sama Ustadz Erik Yusuf dan juga teman-teman relawan Nusantara gitu. Terus kemudian Ustadz tuh bilang pengen ngajak Nabila nih untuk penyaluran di sana gitu ya. Aku sih alhamdulillah senang banget. Tapi tetap ya aku istikharah juga melibatkan Allah gitu ya. Karena kan aku juga orang yang belum pernah ke sana, jadi aku tuh sempat agak khawatir juga, terutama papa aku juga tadinya kayak di sana aman gak? Tapi insya Allah, alhamdulillah aku juga tanya sama teman-teman yang udah pernah ke sana, aman alhamdulillah. Karena kan emang di sana kita niatnya mau ibadah juga ya untuk datang ke Aqsa gitu. Jadi aku bersyukur banget ya kemarin tuh memang bisa bertemu sama adik-adik Palestina dan memang warga Palestina yang memang mengungsi di Jordan bisa langsung menyalurkan. Karena kan selama ini Nabila ini hanya mensupportnya dari sosial media aja, membuka link donasi gitu. Tapi kali ini Nabila bersama teman-teman relawan Nusantara bersama Ustadz Erik Yusuf tuh diberikan kesempatan sama Allah untuk menyalurkan langsung gitu. Jadi itu adalah kebahagiaan dan rezeki yang luar biasa banget dari Allah buat Nabila sih, Masya Allah. Oke, sempat bertemu anak-anak di sana? Iya, jadi
camp di sana tuh kan ada banyak ya gitu. Terus di sana juga ada sekolahnya. Jadi setiap mereka pulang sekolah, kita nih selalu membagikan makanan hangat untuk mereka kayak hot meal gitu. Jadi ada nasi, ada ayam. Tapi makanannya ini memang makanan yang mereka sukai ya. Misalnya bukan yang mereka harus dipaksa makan makanan kesukaan kita gitu. Terus ada susu juga buat mereka dan kita tuh nggak hanya menyalurkan makan atau bantuan aja, tapi juga ada games juga sama anak-anak, nyanyi, nari. Jadi mereka tuh senang banget, benar-benar terhibur dengan kehadiran kita gitu ya. Dan Nabila sih berharapnya kehadiran kita nih walau hanya sesaat bisa membuat mereka tuh bahagia gitu ya. Walaupun mungkin tidak membuat mereka lupa dengan pengalaman momen yang telah mereka dapatkan gitu ya. Sebelum kemarin ke Yordania ke camp pengungsian masyarakat Palestina Iya. di situ ya. Ada nggak sih persiapan dari Nabila sendiri sebelum berangkat? Iya, persiapannya banyak banget ya, karena kan ini perjalanan pertama kali ya, Nabila tuh melakukan perjalanan yang sangat jauh, terus juga lumayan agak lama ya, sekitar ada 13 atau 14 hari, dari tanggal 22 September sampai tanggal 5 Oktober, jadi pertama udah pasti kesehatan ya, pasti Nabila sama mama, dan alhamdulillah kemarin Nabila berangkat sama mama juga, karena Nabila kemana-mana kan selalu ditemenin mama ya, jadi alhamdulillahnya boleh sama papa gitu. Jadi sama mama tuh jaga kesehatan, terus juga kita mempersiapkan banyak banget. Ada beberapa mainan juga yang kita bawa bersama teman-teman relawan Nusantara untuk adik-adik di sana yang kita bagiin. Terus juga obat-obatan apa segala macem. Yang paling penting sih sebenarnya bukan masalah barang-barang yang kita bawa dari Indonesia ya, tapi lebih ke mental sih. Karena kita kan nggak tahu ya medan di sana tuh seperti apa. Jadi lebih ke mental dan doa sih dikencengin lagi gitu. Dan aku bener-bener minta tolong Allah banget supaya Allah tuh bener-bener jaga dan mudahin gitu. Sempat takut sih Kak, karena kan pertama kalinya ya, terus juga ternyata pas sampai di sana pun juga di border tuh aku sempat dikira orang Palestina yang pindah ke WNI, karena dari pas aku cek di eh, apa sih namanya cek body gitu, mereka tuh kayak ngomong ke temennya gitu kayak Palestinian gitu, dia pikir aku orang Palestina. Jadi aku tuh sempat kayak dimasukin ke ruang body check lagi kayak double check gitu. Terus ditanya nih kayak aku bawa sajam enggak gitu ya. So aku bilang kayak gitu, kayak aku pura-pura gak bisa bahasa Inggris sih biar gak ditanya terlalu dalam gitu. Tapi ya maksudnya lebih ke deg-degannya sih Kak, di sana tuh kita benar-benar kena bukan kena mental ya, tapi mental kita tuh benar-benar kayak lagi jadi lebih mendapatkan tekanan gitu. Jadi memang ketakutannya tuh bukan yang kayak takut sama merekanya ya, tapi takut akan hal-hal yang tidak terjadi tuh muncul gitu. Tapi alhamdulillah sih di sana aman, insya Allah alhamdulillah ya Allah juga tolong, Allah juga lindungi gitu. Iya Masya Allah. Masya Allah kita sempat bisa sholat di Masjid Aqsa-nya juga, tapi maka Allah Nabila juga lagi tidak bisa sholat gitu berhalangan. Jadi ya Nabila di dalam tuh hanya bisa berdoa, tapi bisa menapakkan kaki di tanah para nabi yang pernah nabi-nabi kita tuh semua di sana tuh Masya Allah banget, adalah kesempatan dan rezeki yang sangat luar biasa lah buat Nabila Kak. Masya Allah. Mau banget, mau banget. Aku tuh sampai ini ya, aku mau liatin ke kalian sih. Aku sempat beli, ini aku beli kayak apa sih namanya? Ya pokoknya kayak pajangan lah ya, di pajangan. Ini tuh aku beli karena supaya aku mengingatkan 3 tempat ini adalah 3 tempat yang memang selalu pengen aku datengin gitu. Ada Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Dan alhamdulillah aku bersyukur banget gitu ya, Allah tuh udah bisa mudahin aku ke 3 tempat ini, dan aku berharap teman-teman juga yang lagi nonton nih, semoga Allah mudahkan juga ke 3 tempat ini, dan semoga Nabila juga nanti sama keluarga insya Allah bisa kesana kembali, amin, amin. Ini kan pasti pengalaman yang sangat Iya. berarti buat Nabila ya. Ada nggak sih pengalaman yang benar-benar memorable sama masyarakat Palestina yang ada di camp? Banyak banget ya, apalagi waktu di camp yang terakhir, aku lupa nama campnya apa, tapi itu berada di Jordan juga. Di sana tuh banyak sekali warga-warga Palestina yang memang baru sebulan atau seminggu kemudian tuh datang dari Gaza, nggak lama gitu, maksudnya bukan yang kayak dari 2 tahun yang lalu, tapi memang baru tahun ini. Dan mereka tuh kebanyakan adik-adik tuh memang udah kehilangan anggota tubuhnya, jadi ada yang udah kehilangan tangan, kakinya, bahkan penglihatannya. Jadi aku tuh merasakan banget ya momen yang paling berkesan yang nggak akan pernah aku bisa lupain, dan membuat aku tuh merasa lebih bersyukur lagi atas segala nikmat Allah tuh waktu ketemu sama adik-adik di sana sih. Itu hal yang sangat aku syukuri banget, rezeki yang Masya Allah banget buat Nabila. Oke. Kalau dari Kak Nabila sendiri sama tim relawan yang lain, apa sih barang bawaan yang dikasih ke sana tuh selain sembako dan sebagainya? Apakah ada hal-hal Iya. lain?
Jadi kalau untuk makanannya sendiri kita tuh memang menyalurkan bantuannya itu berupa makanan pokok ya kayak kacang-kacangan, beras yang biasa mereka makan gitu ya untuk sehari-harinya mereka. Dan itu tuh ada 24 macam makanan yang beratnya tuh kayak mungkin sekitar 7 kilo lebih. Dan itu tuh cukup untuk mereka makan selama sebulan gitu. Dan juga kita juga ngasih hot meal gitu ya kayak makanan hangat gitu yang emang udah siap saji untuk mereka makan gitu ya. Ada susu, ada ayam, ada nasi juga buat mereka yang biasa mereka makan kayak nasi kebuli gitu atau nasi biryani gitu. Dan sempat juga Nabila tuh datang ke salah satu rumah pengungsi yang memang udah dari tahun 2 tahun yang lalu lah beliau tuh ngungsi di Jordan gitu. Dan kita makan bareng juga. Jadi itu sih Nabila tuh ngerasa bersyukurnya kayak merasakan banget apa yang saat ini tuh mereka jalani gitu. Jadi aku tuh ngerasa apa ya bener-bener ketemu mereka tuh berubah mindset aku banget, merubah tujuan hidup aku lagi. Bener-bener jadi reminder lagi buat aku untuk lebih bisa bersyukur lagi atas segala nikmat Allah yang udah Allah kasih sekecil apapun. Even kita dikasih nafas aja dan masih bisa melihat, masih bisa punya tangan dan kaki itu udah harusnya kita bersyukur banget. Melebihi dari rezeki apapun yang udah Allah kasih selama ini. Lihat tadi Kak Nabila nyebut kalau misalnya itu jadi berubah tujuan hidup. Ya. Apa yang paling jadi notes dari Kak Nabila? Oh ini aku harus kayak gini nih. Atau pelajaran-pelajarannya selain. Karena jujur pelajaran yang aku dapetin itu mereka tuh dalam keadaan yang istilahnya udah banyak kehilangan keluarga gitu ya, kehilangan anggota tubuhnya, tapi mereka tuh tetap bertauhid gitu kepada Allah. Maksudnya mereka benar-benar semakin cinta kepada Allah gitu dan harusnya kita yang masih diberi nikmat nih kadang suka lalai dalam sholat, kadang suka lupa untuk bersyukur dan itu tuh yang membuat aku kayak merasa tertampar banget kayak yang harusnya aku bisa lebih bersyukur ya, harusnya aku bisa lebih semangat lagi dalam ibadah aku, dalam keistiqomahan aku, dalam beribadah dan berhijab gitu ya. Kemudian aku tuh ngerasa apa ya, yang paling aku syukuri aku jadi lebih meluangkan lagi waktu bersama keluarga. Karena dari mereka tuh gak banyak untuk bisa ketemu keluarganya lagi, mereka udah kehilangan keluarganya. Jadi pas aku ngelihat mereka dalam keadaan ada anak kecil yang papa mamanya udah syahid, aku tuh langsung keinget gitu sama papa mama aku gitu ya, papa mama aku masih lengkap gitu, tapi mungkin kadang aku suka sibuk gitu. Jadi tapi alhamdulillah sih sekarang ini memang setelah keluar dari JKT aku jujur lebih meluangkan banget waktu sama keluarga, terutama papa mama aku. Jadi dibandingkan main sama temen, aku tuh jujur kayak lebih sering main sama keluarga, ngajak papa mama pergi gitu. Oke. Tapi pengen ada rencana pengen juga aja langsung gitu mungkin kan banyak. Iya kalau memang Allah kasih kemudahan sebenarnya kita-kita yang memang mensupport Palestina tuh pasti pengen banget ya Kak bisa langsung pasti ke Gaza gitu. Tapi kan memang tidak mudah juga untuk bisa ke sana dan memang apa ya, ada banyak sesuatu hal yang perlu dipikirkan lah gitu ya. Jadi mungkin insya Allah suatu saat nanti kalau emang Allah memudahkan dan mengizinkan aku bersama teman-teman public figure atau siapapun orang Indonesia dan seluruh dunia yang memang mensupport Palestina khususnya Gaza tuh insya Allah semoga suatu saat bisa ke sana dan insya Allah juga siapa tahu kita bisa dalam keadaan yang memang kita apa namanya bisa sama-sama membebaskan Masjid Al-Aqsa juga gitu. Amin. Ada hal yang bisa dikasih tahu nggak kepada pemirsa Indosat sendiri untuk pada akhirnya bisa bantu support masyarakat Palestina gitu mungkin bisa ngomong ke pemirsa Indosat di sana. Iya. Mungkin buat teman-teman juga yang dirahmati Allah, semoga teman-teman semuanya juga tergerak hatinya untuk bisa mensupport dan mendukung saudara-saudara Palestina kita dengan cara apapun, dengan tidak hanya menyumbangkan sedikit rezekinya, tapi juga bisa menyuarakan lewat sosial media juga gitu ya, karena suara kita ini sangat berarti untuk mereka. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membantu mereka? Jadi ini bukan soal agama apa, tapi ini soal genosida yang memang harus dihentikan. Jadi aku berharap ya teman-teman semua tergerak hatinya untuk mendukung dan selalu bersuara, menyuarakan tentang Palestina gitu. Aku juga mau ngasih tahu nih teman-teman, aku juga membuka link donasi bersama teman-teman Relawan Nusantara. Siapa tahu teman-teman ada yang mau bersedekah bisa melalui link antara Nabila dan juga link dari Relawan Nusantara. Amin.